Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Tri Official. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini, Pak Tri akan membahas latihan 1.3 pada buku matematika wajib kelas 10. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, bagi adik-adik yang belum subscribe ya channel ini, silahkan di subscribe dulu channel Pak Tri Official dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar supaya adik-adik mendapatkan update video pembahasan latihan lainnya. Oke, untuk latihan 1.3 soalnya seperti berikut. Ya, gambarkan grafik bentuk nilai mutlak berikut dengan memanfaatkan definisi 1.1. Nah, jadi pada latihan 1.3 ini, di sini kita disuruh untuk memanfaatkan definisi 1.1, yaitu definisi nilai mutlak yang sudah kita bahas di latihan sebelumnya. Tentunya adik-adik juga masih ingat ya. Jadi untuk definisi nilai mutlak, di sini mutlak X, di mana? Jadi yang pertama, ingat X jika X lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian yang kedua, negatif X jika X kurang dari 0. Oke, jadi nantinya definisi ini yang akan menjadi acuan kita untuk menggambar grafik fungsi pada bagian A, B, dan C. Oke, kita mulai untuk bagian A. Ya, kita langsung saja. Jadi untuk mutlak X kurang 2, jadi sama dengan yang pertama, yaitu X kurang 2 jika X kurang 2 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini kita bisa uraikan kembali. X-nya itu lebih dari atau sama dengan 2. Yang kedua, negatif dalam kurung X kurang 2 jika X kurang 2 kurang dari 0. Nah, ini kita uraikan menjadi negatif X plus 2. Nah, kita kali masuk. Ini kemudian ini juga kita uraikan sehingga menjadi X kurang dari 2. Kemudian berikut kita akan menggambar grafik dengan bantuan tabel. Nah, jadi di sini kita menggunakan tabel. Ya. Nah, tabel yang pertama pada kondisi X kurang 2 untuk ya atau di mana X lebih dari atau sama dengan 2. Nah, kita tulis ya di sini. Oke, yang pertama Y-nya sama dengan X kurang 2. X kurang 2 ya di mana X-nya lebih dari sama dengan 2. Sekarang kita akan mengisi tabelnya. Ya. Di sini kita isi titik-titik. Yang pertama, kemudian X-nya kita mulai dari 2, kemudian 3, 4, 5, kemudian dan seterusnya. Ini kita isi titik-titik aja. Kemudian untuk Y, ya di sini kita isi titik-titik juga. Kemudian untuk yang kolom berikutnya, jadi di sini Y-nya 0. Ya, 0-nya dari mana? Yaitu diperoleh dari fungsi Y sendiri. Ini kan kalau X sama dengan 2, jadi fungsi Y-nya itu sama dengan 2 kurang 2 sama dengan 0 gitu. Kemudian kalau X-nya 3, berarti di sini 1 ya. 3 kurang 2
Kalau di sini berarti 4 kurang 2. Itu sama dengan 2. Di sini 5 kurang 2 berarti 3. Dan seterusnya. Nah, sehingga diperoleh ya, titik koordinatnya XY. Ya, berarti di sini 2,0. Yang pertama, kemudian yang kedua 3,1. Kemudian 4,2 dan 5,3. Itu. Nah, kita sudah peroleh ya nilai tabelnya untuk kondisi pertama. Sekarang kita lanjut untuk negatif X plus 2. Nah, jadi kita buat satu tabel lagi. Untuk kondisi yang kedua, yaitu Y-nya sama dengan negatif X plus 2. Tuh. Dimana X-nya kurang dari 2. Sekarang kita isi tabelnya. Ya. Pertama kita isi dengan titik-titik. Kemudian di sini kita mulai dari negatif 2. Kemudian negatif 1. Kemudian 0. Kemudian 1. Dan titik-titik. Tabel Y. Ya. Pertama kita isi titik-titik. Kemudian untuk X negatif 2. Kita peroleh Y-nya sama dengan 4. Nah, 4-nya dari mana? Ya, dari sini ya. X sama dengan negatif 2. Y-nya itu sama dengan negatif X plus 2. Itu sama dengan negatif dalam kurung negatif 2 plus 2. Ini sama dengan positif 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke. Nah, untuk kolom berikutnya berarti di sini kita peroleh 3. Di sini 2. Ya, negatif 1 tambah 2 sama dengan 1. Sama dengan 1. Titik-titik. Titik X, Y-nya. Ya, di sini titik-titik. Yang pertama, di sini negatif 2,4. Kemudian negatif 1,3. Sini 0,2. Di sini 1,1. Dan titik-titik. Nah, sekarang kita sudah punya titik koordinatnya. Tinggal kita masukkan di grafiknya. Ya, di sini sudah ada grafiknya. Ya, di sini sumbu Y-nya. Kemudian di sini sumbu X. Oke. Nah, untuk tabel pertama, nih kita peroleh titik-titik koordinatnya. Yaitu X-nya 2. Ini X-nya 2, kemudian Y-nya 0. Berarti titiknya ada di sini. Kemudian X-nya 3, Y-nya 1. X-nya 3, ini Y-nya 1, berarti ada di sini. Kemudian X-nya 4, Y-nya 2. X-nya 4, Y-nya 2, berarti ada di sini. Kemudian X-nya 5, Y-nya 3. Ada di sini. Nah, berikutnya untuk koordinat tabel kedua. X-nya negatif 2, Y-nya 4, berarti di sini titiknya. Kemudian X-nya negatif 1, Y-nya 3, berarti di sini. Kemudian X-nya 0, Y-nya 2, berarti ada di sini. X-nya 1, Y-nya 1, berarti ada di sini. Nah, kita sudah punya titik koordinatnya. Tinggal kita sambungkan. Oke. Jadi untuk grafik bagian A seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut di bagian B. Jadi untuk bagian B ini cara kerjanya hampir sama seperti pada bagian A tadi. Berarti ini sama dengan
Yang pertama, X plus 2 jika X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Sini X-nya kita peroleh ya, X lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, kemudian yang kedua, kita peroleh negatif dalam kurung X plus 2 jika X plus 2 kurang dari 0. Nah, di sini kita dapat uraikan menjadi negatif X negatif 2. Ya, negatif X kurang 2. Ini X-nya kurang dari negatif 2. Oke, sekarang kita buat tabel. Nih. Untuk kondisi yang pertama, Y sama dengan X plus 2, di mana X-nya lebih dari sama dengan negatif 2. Oke, langsung saja kita isi tabelnya. Sini X-nya berarti kita mulai dari negatif 2, kemudian negatif 1, kemudian 0, kemudian 1, titik-titik lagi. Nah, untuk Y-nya, cara mencari nilai Y-nya seperti tadi. Berarti negatif 2 ditambah 2 itu sama dengan 0. Kemudian negatif 1 tambah 2, berarti sini positif 1. Kemudian di sini kita dapat 2, di sini 3, titik-titik. Nah, sehingga kita dapat titik koordinatnya yang pertama negatif 2,0. Kemudian negatif 1,1, sini 0,2, sini 1,3, isi titik-titik. Oke, kemudian untuk tabel pada kondisi kedua, yaitu ini ya. Jadi Y sama dengan negatif X kurang 2, di mana X-nya kurang dari negatif 2. Nah, sekarang kita isi tabelnya. Di sini kita isi dulu titik-titik. Kemudian nilai X-nya kita mulai dari negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3. Sini titik-titik lagi. Kemudian untuk Y-nya, sini kita isi titik-titik. Pertama, ya kita cari. Untuk X sama dengan negatif 6. Y-nya berarti ini dalam kurung negatif 6 dikurang 2. Nah, ini sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4. Berarti di sini Y-nya 4. Kemudian berikut Y-nya di sini 3. Di sini 2. Kemudian di sini 1. Ya, titik-titik. Oke. Nah, sehingga kita peroleh pertama negatif 6,4. Kemudian negatif 5,3. Kemudian negatif 4,2. Negatif 3,1. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukkan di grafik. Kita buat grafik seperti tadi. Di sini sumbu X-nya. Kemudian sumbu Y. Oke. Titik koordinatnya. X-nya negatif 2. Ini. Kemudian Y-nya 0. Ya, berarti di sini ya. X-nya negatif 1, Y-nya 1. Berarti di sini. Untuk X-nya 0, Y-nya 2. Berarti di sini. X-nya 1, Y-nya 3. Berarti di sini. Nah, kemudian untuk tabel berikutnya di sini X-nya negatif 6, kemudian Y-nya 4. Berarti di sini. X-nya negatif 5, Y-nya 3. Berarti di sini. 4, 2. Kemudian di sini yang terakhir X-nya negatif 3, 1. Nah. Oke, sekarang tinggal kita hubungkan titik koordinatnya.
Jadi tinggal kita hubungkan titik koordinatnya. Nanti kalau adik-adik tinggal menggunakan ya mistar agar supaya terhubung dengan bagus. Nah, untuk bagian C ini cara kerjanya sama dengan A dan B. Yang pertama kita bawa dalam bentuk definisi nilai mutlak.